Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita, manajemen kualitas. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang pengantar dulu daripada TQM. Sebelum pertemuan berikutnya bicara tentang TQM, Total Quality Management, sekarang kita bicarakan dulu tentang pendahuluannya dulu ya. Ya, kenapa sih TQM ya? Kenapa perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi itu perlu total quality management? Ya, faktanya adalah bahwa di baik di Indonesia maupun di tingkat global itu banyak perusahaan yang secara tak terduga telah mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Jadi tiba-tiba itu kolab gitu ya. Ford Motor sudah cukup lama, di Indonesia ada PT DI gitu kan. Kemudian, tapi bukan pemicunya bukan karena ada bencana atau pemicunya karena kondisi krisis global, bukan itu, tapi memang itu ada problem internal di perusahaan, tiba-tiba dia tidak bisa bersaing dan collab ya. Di yang banyak juga perusahaan yang secara tidak terduga pangsa pasarnya turun drastis ya. Xerox itu kan Anda tahu ya, dibandingkan mesin-mesin pemindai atau mesin fotokopi kelas Canon atau satu lagi apa itu Xerox kan yang paling bagus sebetulnya ya, jadi dari sisi kualitas paling bagus. Demikian juga sepeda motor, ahli-ahli sepeda motor itu ya yang paham ya, kalau saya tidak paham itu mengatakan bahwa sepeda motor terbaik itu ya Kawasaki, dari semua sisi terbaik Kawasaki. Tapi ada tahun nggak laku itu Xerox sama Kawasaki itu turun terus, penjualannya turun terus, kalah dengan pesaingnya ya, padahal kualitasnya kualitas dari sisi produk gitu ya, produknya di atas rata-rata. Nah, itu kenapa itu kan aneh. Dan perhatian pada kualitas adalah dapat dipandang sebagai cara untuk memenangi kompetisi. Jadi ini kemarin sudah dibahas ya. Jadi kalau mau berkompetisi, mau meraih keunggulan kompetitif, keunggulan untuk bisa bersaing ya berarti kita harus fokus pada kualitas. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa TQM itu penting gitu ya. Nah, sekarang bicara tentang mindset ya. Bagi kebanyakan perusahaan atau kebanyakan orang, TQM itu diasosiasikan dengan program perusahaan. Ya, itu lama, itu tahun sampai tahun 90-an masih mindsetnya kayak gitu ya, dengan tujuan penerapan dari proses statistik oleh tim kerja. Jadi kalau Anda punya pabrik itu ya, pabrik pabrik baja misalnya gitu kan. Nah, terus TQM itu dikira adalah nanti ada tim gitu ya, ada tim terdiri dari 2 orang, 3 orang, atau 10 orang yang pekerjaannya itu menginspeksi, menilai setiap produk yang dikeluarkan. Oh, ini ada cacatnya atau enggak, ada baja yang melengkung atau enggak, atau ada lubangnya misalnya, atau ada goresan tertentu misalnya. Kalau Anda jadi pengusaha sepatu misalnya ya, Anda itu ada tim kerja yang terdiri dari beberapa orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu yang pekerjaannya dia memeriksa semua produk yang dihasilkan. Itu dulu ya, dulu tuh TQM itu dikira begitu, tim kerja yang pekerjaannya tiap hari adalah ngawasi itu, memastikan bahwa kualitas produknya baik gitu ya. Nah, tetapi dengan cara itu kan yang kerja juga nggak enak kan, itu kan diawasi, seorang orang mencari kesalahan dan sebagainya. Dan artinya akhirnya TQM-nya nggak jalan itu. Tapi kenapa kok nggak jalan ya, ini salah mindset itu. Sebetulnya TQM itu bukan begitu ya. TQM itu bukan melakukan pemeriksaan pada produk akhir misalnya atau pada proses produksi, bukan itu. Tapi total quality. Total quality itu berarti kan secara keseluruhan gitu ya, secara totally. Jadi kenapa kok terhadap TQM itu banyak yang tidak puas ya? Kenapa bisa nggak puas itu? Ya karena salah mindset kan, intinya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi TQM adalah apa itu TQM? T, total, key quality, and management. Ya, total itu berarti keseluruhan, ya, komprehensif, ya, dari ujung sampai ujung, ya, tanpa kecuali. Quality adalah ya kualitas ya. Sebenarnya definisinya agak sulit, tapi sebenarnya tiap orang paham sebenarnya kualitas seperti apa. Ini derajat excellent, ya, derajat seberapa istimewa dari sebuah produk atau
atau layanan yang dihasilkan. Semakin istimewa berarti semakin berkualitas. Sedangkan manajemen Anda tahu ya, manajemen itu adalah cara bertindak ya, atau seni ya, atau cara untuk planning, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan. Jadi bagaimana merencanakan mutu, bagaimana mengorganisir mutu, membentuk tim, kemudian mendelegasi, kemudian mengatur orang-orang dan mengatur proses kerja, kemudian actuating adalah menjalankan itu prosedur mutu dan seterusnya sampai dihasilkannya mutu yang diinginkan, baru controlling dikendalikan. Apakah ini sesuai dengan yang dikehendaki? Kalau tidak bagaimana? Kalau terus bagaimana? Kemudian kembali lagi ke perencanaan terus ya. Play OAC itu terus berlanjut ya, kontinu. Kalau diterjemahkan ya TGM adalah seni untuk mengelola seluruh organisasi. Bagaimana mengelola organisasi? Dari mulai pemasok hingga pelanggan. Berarti kita bicaranya tentang supply chain ya. Dengan menekankan pada komitmen manajemen ya. Jadi sekali lagi komitmen, tanpa komitmen maka mutu itu nonsen. Komitmen manajemen berarti komitmen para pemimpin ya, dari direktur, wakil direktur, para manajer, mandor ya. Jadi para orang-orang yang dulu di manajemen itu harus punya komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan mutu. Komitmen manajemen untuk secara berkelanjutan, jadi sustainability, ya, sustain, mencapai derajat keunggulan pada semua aspek produk dan layanan yang penting bagi pelanggan. Jadi intinya adalah bagaimana TGM itu adalah bagaimana mengelola keseluruhan organisasi supply chain dari hulu sampai hilir. Terus syaratnya adalah komitmen para pengambil keputusan, komitmen para pemimpin, komitmen manajemen. Dan komitmen itu tidak komitmen sekarang habis itu selesai seperti proyek. Kalau proyek itu kan ada masanya, kapan mulai, kapan berakhir. Bukan, ini komitmen yang berkelanjutan. Terus menerus, tiada henti, mencapai derajat keunggulan pada semua aspek. Jadi quality-nya itu adalah semuanya, itu loh, semua aspeknya. Ya, dari mulai barang itu didesain ya, sampai barang itu dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga produk itu, entah itu produk berupa barang atau lainnya, itu menjadi penting bagi pelanggan. Pelanggannya jadi puas. Ya. Goal besarnya kan ke sana, kualitas, memuaskan keinginan pelanggan. Jadi TGM berarti budaya organisasi ditujukan untuk mendukung pencapaian kepuasan pelanggan melalui sistem TGM yang berupa tool, metrik, dan pelatihan. Jadi ini adalah tentang budaya, ya, bagaimana membangun budaya dalam sebuah organisasi, bagaimana menggerakkan komitmen semua unsur yang ada di organisasi ini, kan itu. Goal besarnya apa? Mencapai kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan dicapai melalui budaya organisasi yang komit pada mutu. Nah, caranya gimana? Ya pakai sistem terintegrasi. Ada toolnya, ya, ada alat-alatnya, ada tekniknya, bagaimana melakukan penjaminan kualitas, dan juga ada pelatihannya, kan begitu. Itu adalah caranya. Tapi kalau mindset lama itu kan ada tool, ada teknik, ada pelatihan, ada orang yang bekerja. Bukan itu, tapi keseluruhan. Jadi kalau dulu mindsetnya kualitas itu adalah itu urusan tim kerja ya, orang yang dipasrai untuk melakukan penjaminan kualitas. Misalnya kalau di Indonesia kan memang ada ya, ada perguruan tinggi itu yang namanya kantor penjaminan mutu. Itu bank tim kerja yang mengurusi mutu, tapi bukan masalah kualitas, itu bukan urusannya dia loh. Ya. Kualitas itu bukan urusan tim penjaminan mutu, tapi urusan semuanya dari pimpinan sampai karyawan atau pegawai tingkat bawah, misalnya pesuruh OP atau tukang bersih yang cleaning service, itu semuanya, parkir sama, itu komitmen semuanya itu kalau TGM itu. Jadi bukan masalah urusan kantor penjaminan mutu atau tim kerja penjaminan mutu ya, tapi semuanya. Ada 3 aspek besar TGM ya, yaitu counting, customer, sama culture ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas, cuma ini disistematisasikan. Counting itu berarti kan berhitung ya, maksudnya ya toolnya atau tekniknya atau pelatihan untuk analisis itu. Jadi memang ada tool ya, ada nanti yang mau kita bicarakan konsep dari
7 toolnya TGM itu ada teknik-teknik yang yang diterapkan untuk pengukuran kualitas, kemudian pengembangan kualitas, penjaminan kualitas begitu. Ada toolnya, ada tekniknya, dan ada pelatihannya. Jadi untuk keperluan apa? Untuk analisis, pemahaman dan penyelesaian masalah. Ya, menganalisis, memahami dan menyelesaikan. Itu tool lah ya. Jadi teknik penjaminan kualitas. Kemudian aspek customer. Berarti ini goal besarnya kan ke sini. Jadi kualitas bagi pelanggan adalah hal yang paling utama itu. Jadi goal besarnya itu adalah memberikan kepuasan pada pelanggan. Dan yang ketiga ini support besarnya ada di kultur, di budaya. Nilai-nilai yang dianut bersama, diperlihatkan oleh pimpinan. Sekali komitmen pimpinan itu penting untuk mendukung kualitas. Jadi kita mengandalkan ini ya, tanpa tujuan yang jelas, tanpa dukungan dari budaya ya nonsen kualitas itu. Ya. Kita hanya punya budaya kualitas yang baik, tapi tanpa ada tool teknik untuk menjalankan itu, untuk memahami, menganalisis, menyelesaikan masalah, ya tidak akan cepat cepat diraih, itu namanya kualitas. Kalau tidak ada keinginan pelanggan ini sebagai tujuan utama, ya kualitas warasnya jadi nggak jelas. Oke, berikutnya. Ada beberapa prinsip dasar dari total quality management. Yang pertama adalah yang membuat ketentuan utama kualitas itu ya pelanggan, bukan kita loh. Jadi kalau Anda nanti bikin produk gitu ya, Anda jualan mie ayam itu sederhananya. Itu seberapa baik mie ayam yang harus Anda buat itu bukan Anda yang menentukan, tapi pelanggan itu. Pelanggan Anda itu bicara apa, pelanggan Anda menuntut apa gitu loh. Nah, tidak hanya kualitas yang istimewa dari sisi penyajian, dari sisi menu, rasa, cita rasa, penyajian, tapi juga lingkungan, kemudian parkir, kenyamanan dan sebagainya. Dan diimbangi dengan biaya tentunya. Karena ada pelanggan yang tidak mempedulikan cita rasa, tidak mempedulikan kenyamanan ketika menyantap makanan, yang penting adalah murah. Jadi kualitas itu adalah yang sesuai dengan kantongnya dia. Bisa jadi begitu. Kalau keinginannya itu ya berarti itulah pelanggan Anda dan Anda harus memenuhi apa yang diinginkan. Jadi intinya gini aja, jadi penentu kualitas itu bukan kita, bukan produsen, tapi adalah pelanggan. Yang kedua adalah yang tadi sudah disebutkan berkali-kali, manajemen puncak. Jangan sampai manajemen puncak itu tidak punya komitmen, jangan sampai manajemen puncak itu abai terhadap kualitas. Tanpa dukungan itu ya sepenuhnya ya memberikan contoh, ya melaksanakan, ya dukungan finansialnya juga, itu kebijakannya mengarah ke sana. Selama manajemen puncak tidak ada dukungan itu kan tidak mungkin itu ada proyek pengembangan kualitas kok tidak ada dananya. Ya dana, ya dukungan moral gitu kan, maupun dukungan aksi nyata gitu. Semuanya gitu ditunjukkan. Termasuk regulasi, peraturan organisasi, sanksi, kemudian penghargaan, reward and punishment itu juga diterapkan. Kalau nggak ada dukungan manajemen puncak, tidak akan, akselerasinya akan buruk, tidak akan cepat itu terlaksana. Yang ketiga adalah mencegah variabilitas. Anda tahu variabilitas itu konsep di statistik ya. Variabilitas itu bisa diukur pakai simpangan baku ya. Simpangan baku atau standar deviasi yang Anda kenal itu adalah sebuah ukuran variabilitas. Bahwa produk itu variabilitasnya itu harus rendah. Harus rendah. Kalau bisa tidak ada variabilitas alias konstan. Jadi kalau Anda memproduksi baja ya, kalau itu kan masih gampang. Ketebalannya 5 mili, udah 5 mili. Tidak ada 5,001, enggak ada 4,998, bukan begitu. Ya 5,000 itu. Betul-betul 5 mili. Nah, kalau itu kan gampang. Tapi coba, bagaimana variabilitas kalau Anda jualan mie ayam? Itu minimal dari sisi apa? Kalau variabilitas dari sisi ukuran, banyak sedikitnya yang Anda sajikan. Jadi kan ada pelanggan yang Anda kasih satu mangkok penuh itu kan sampai kuahnya itu melimpah, sampai orang Jawa bilang meluber itu. Ada juga yang kuahnya sedikit, itu berarti variabilitas tinggi. Itu baru dari sisi
dari sisi quantity ya, kuantitas. Kalau itu masih gampang kan, masih gampang Anda mengendalikan. Tapi coba kalau variabilitas rasa. Anda jualan makanan, jualan roti, jualan hidangan, minuman, variabilitas rasanya kok terlalu besar, artinya antara satu dengan yang lain terlalu bervariasi rasanya, tidak standar itu, ya itu berarti itu buruk gitu. Ya salah satu prinsipnya adalah mencegah variabilitas. Ya, simpangan bakunya harus kecil, mendekati nol, kalau bisa nol. Artinya semua produk itu sama. Nah, Anda makan ayam goreng misalnya, ayam goreng McD misalnya. McD itu di sini maupun di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Papua, di Maluku harusnya rasanya sama itu. Kalau di sini kalau di sini agak asin, kalau di sini ayam agak keras, namanya variabilitasnya tinggi. Itu harus dicegah, ya, tidak boleh ada variabilitas. Yang keempat adalah sasaran kualitas merupakan target yang harus bergerak, yang terus bergerak. Jadi kualitas itu bukan selesai kalau sudah ukurannya sama, rasanya sama, selesai, enggak. Tapi terus ada terus ya. Mesti ada terus yang mesti ditingkatkan. Jadi sekarang ini oke, kita bicara tentang ukuran, besok tentang rasa, besok lagi tentang apa? Tentang penyajian, bagi tentang standar pelayanan oleh para karyawan Anda yang melayani jualan mie ayam tadi. Besoknya lagi tentang standar parkir, standar pencahayaan, terus nanti balik lagi cita rasa. Kalau ada rasa baru, ya ada variasi baru, berarti Anda harus berpikir lagi tentang kualitas dari memikirkan dari putaran pertama tadi, tentang ukuran, tentang rasa. Jadi terus bergerak, dinamisnya terus bergerak. Sehingga komitmen terhadap yang namanya continuous improvement. Nah, continuous improvement itu berarti perbaikan yang terus menerus, tidak berlanjut. Ya, CI ini adalah salah satu tool ya, konsep di TGM nanti akan kita bicarakan secara tersendiri. Ya, nanti ada konsep yang namanya Gemba Kaizen, itu adalah untuk continuous improvement. Jadi apa sih CI ya, continuous improvement? Dan yang kelima adalah dia perlu metrik. Metrik itu ukuran, tool itu ya, tool. Jadi harus terukur, bukan menurut saya rasanya sepertinya, bukan begitu, bukan pakai opini gitu, tapi data ya. We must speak with data and facts, not just opinion. Jadi kita harus bicara itu pakai data, pakai fakta, bukan opini gitu. Jadi terukur semua, ukurannya tuh jelas, bukan sepertinya tidak jelas. Menurut saya rasa, bukan begitu. Tapi jadi bukan pendapat, tapi adalah fakta, empirik. Jadi pakai data, terukur, ukurannya jelas, dan semua orang memahami itu dengan pemahaman yang sama. Jadi kalau misalnya, ini rasanya seperti ini, semuanya akan mengatakan begitu. Jadi lebih objektif ya. Jadi menghilangkan subjektivitas dalam pengukuran. Terukur, dan itu bisa ditunjukkan kepada semua orang. Jadi metrik atau ukuran yang efektif. Oke. Kalau kita buatkan bagan ya, jadi total quality management itu fokusnya pertama pada customer atau pelanggan. Nah, ini pusat perhatian kita di sini. Ya. Untuk bisa memuaskan apa yang diinginkan oleh pelanggan, yang pertama adalah kita harus melibatkan semua pihak, semua karyawan, semua pegawai, ya, dari manajemen paling puncak, dari Pak Direktur sampai struktur paling bawah, sampai pesuruh, sampai tukang parkir, sampai cleaning service, semuanya tanpa kecuali dilibatkan. Kemudian filosofi berikutnya adalah continuous improvement. Continuous improvement itu berarti perbaikan yang terus menerus, tiada henti ya. Bukan project. Ya, Anda tahu project itu ciri-cirinya kapan mulai, kapan berakhirnya jelas. Ini bukan project, tapi terus bergerak terus menerus. Kemudian ini didukung oleh beberapa konsep. Yang pertama adalah dari mulai problem solving tool, jadi tool-tool atau alat perangkat teknik yang digunakan untuk penyelesaian masalah. Ya, nanti misalnya ini banyak menggunakan tool-tool yang ada di statistiknya, seperti diagram alur, diagram Pareto, check sheet, nah semacam itu. Itu tool ya, tool untuk penyelesaian masalah, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Kemudian ini support juga dari desain, ya, rancangan produk atau layanan yang mau kita hasilkan. Jadi sejak awal itu sudah
diperhatikan atau sejak awal, sejak mulai proses desain itu kualitas itu sudah mulai dimasukkan di situ sebagai salah satu ukuran. Kemudian proses desain, ya kalau Anda buat baju itu kan desain produk itu berarti Anda baru merancang gitu ya. Mendesainnya seperti apa, nanti kerahnya seperti apa, pakai kerah biasa atau kerah Shanghai, kantongnya di mana kan itu. Nah, kalau proses desain itu adalah nanti bagaimana itu urut-urutan mengerjakannya. Nah, desain atau rencana daripada proses produksinya itu seperti apa? Apa dulu yang mesti dibuat? Itu buatnya bagaimana? Nah, itu yang proses desain. Kemudian purchasing itu masalah pengadaan. Kalau kita usaha retail itu kan purchasing yang intinya adalah beli kemudian jual. Nah, dalam proses purchasingnya itu juga kualitas sudah diperhatikan. Tidak hanya kita bekerja di bidang retail, tetapi kita produksi pun itu kan ada proses processing, ada proses pembelian. Untuk pembelian bahan baku ya. Jadi pengadaan pembelian bahan baku itu kan sudah ada kriteria-kriteria tertentu. Ya, pengadaan bahan baku, bahan utama, bahan pendukung, semuanya. Ya, jadi kalau Anda punya usaha roti begitu, tidak hanya bahan-bahan roti nya saja, bukan bahan utamanya saja, tapi bahan-bahan pendukung, misalnya untuk yang membersihkan kompor, untuk oli atau vaselin untuk peralatan dapur Anda kan begitu, supaya bekerja dengan baik, itu juga ya. Jadi semua aspek yang dibeli, semua aspek pengadaan itu diperhatikan. Ya, jadi tidak hanya kalau Anda punya usaha retail kan cuma kulaan dijual. Jadi pengadaannya memang harus di situ total quality sudah diterapkan, tetapi juga Anda perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Kalau jasa processingnya agak sulit ya, kecuali bahan-bahan pendukung. Anda usaha jasa laundry ya berarti yang dibeli adalah bahan-bahan untuk bahan cucinya begitu kan. Sabun, kemudian pengharum, pelicin pakaian, misalnya semacam itu. Itu juga pengadaan itu juga mulai Anda perhatikan, ya, purchasing. Kemudian benchmarking. Benchmarking itu adalah tolok ukur. Tolok ukur itu tolok ukur adalah bagaimana kita menetapkan kompetitor mitra sebagai standar. Jadi kita mengukur diri kita dibandingkan standar yang ada di perusahaan organisasi orang lain. Ya, jadi itu yang namanya benchmark. Jadi ada patokan, ya, patokannya itu kita berguru ke sana atau kita menetapkan standarnya di sana. Misalnya gini, kalau masalah pelayanan front office itu yang bagus mana misalnya gitu. Oh, yang bagus adalah Bank Mandiri misalnya. Ya kita nyontoh tentang pelayanan, meskipun kita jualan mie ayam, tapi kita bisa nyontoh ke Bank Mandiri tentang pelayanan langsung kepada pelanggan, kontak dengan pelanggan bagaimana. Kalau masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan yang keuangan itu yang bagus itu adalah misalnya PTX ya. Kita belajar ke sana sebagai tolok ukur. Nanti standar keuangan kita harus seperti itu. Pengelolaan parkir, parkir yang bagus tuh di rumah sakit ini ya, meskipun kita jualan mie ayam, tapi tata kelola parkirnya kita nyontohnya di rumah sakit, ya nggak apa-apa gitu, namanya benchmark. Nah, kemudian ini tadi sudah dibahas ya, tool ya, kita perlu tool ya. Dari mulai ini semua kita perlu tool untuk problem solving, perlu alat, perlu statistik gitu. Berikutnya ini adalah 7 konsep dari program TGM yang mau kita pelajari gitu ya. Jadi inti materi TGM ya ada di 7 konsep ini ya. Yang pertama tadi sedikit sudah disinggung, yaitu tentang continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Yang kedua adalah Six Sigma ya. Sigma itu simpangan baku, standar deviasi di statistika. Jadi 6 simpangan baku. Apa maksudnya 6 simpangan baku? Ya itu adalah memang standar, awalnya memang standar statistik ya, 6 simpangan baku, tapi itu menjadi filosofi untuk mengurangi produk defect atau produk cacat. Skripsi yang sudah dibuat dari mahasiswa yang ambil peminatan manajemen operasional itu banyak yang menggunakan ini konsep Six Sigma ya.
mengangkat tema Six Sigma di skripsinya. Kemudian ada employee empowerment. Employee empowerment itu adalah tadi juga sudah disinggung, jadi bagaimana memberdayakan karyawan. Melibatkan, memberdayakan bahwa ini adalah pekerjaan bersama, bahwa setiap karyawan itu tidak hanya bisa mengerjakan satu hal saja, bahwa setiap karyawan itu tidak hanya bertugas pada kompetensinya masing-masing, ya, tidak hanya bertanggung jawab pada tugas utamanya masing-masing, tetapi juga punya tugas untuk membawa kualitas secara keseluruhan. Kalau Anda ditugasi bagian keuangan misalnya, maka tugasnya tidak hanya itu, tapi juga bagaimana mengingatkan masalah kebersihan, bagaimana menghemat listrik dengan pemakaian lampu yang baik, ya, mana yang tidak perlu harus dimatikan, penggunaan AC. Meskipun itu bukan tugas utama Anda, tapi Anda harus terlibat di sana. Kemudian benchmarking. Benchmarking itu tolok ukur, ya. Jadi menggunakan institusi lain sebagai tolok ukur untuk perusahaan atau organisasi kita. Tidak harus semuanya, tapi aspek-aspek tertentu saja juga boleh, ya. Aspek pemasaran, aspek promosi, aspek keuangan, permodalan, aspek desain produk, ya, aspek pelayanan langsung pada pelanggan, aspek pengendalian persediaan, apapun, ya. Jadi benchmarknya bisa di banyak tempat. Kemudian just in time, ini konsepnya Jepang, itu tentang bagaimana persediaan, ya. Jadi ini tata kelola persediaan, bagaimana persediaan itu bisa minimum, ya, optimum, supaya optimum itu tidak mesti minimum, ya, tapi paling optimal, ya, paling baik untuk kita. Kemudian ada Taguchi konsep, dan yang terakhir adalah knowledge of TKM tool. Jadi pengetahuan kita tentang tool-tool TKM. Jadi 7 program itu ada tool TKM, ya. Toolnya ini statistical base, ya, jadi berbasis statistik. Ini nanti akan kita bicarakan satu persatu. Nah, tadi sudah disinggung bahwa inti daripada TKM adalah atau kualitas adalah memuaskan ke pelanggan. Nah, terus bagaimana nih caranya? Ini adalah sebuah contoh sederhana, sebuah aktivitas sehari-hari yang ada di puskesmas, ya. Puskesmas itu banyak yang tipologinya kayak begini. Ini khususnya di bagian pelayanan obat. Anda perhatikan di sini, ini tiap hari pekerjaannya begini, orang yang di sini, ya, itu begitu tidak nyaman, ya, ketika berkomunikasi. Dia harus apa nih? Harus membungkuk begini, kemudian orangnya nggak kelihatan, sudah capek bungkuknya, ngomongnya panjang-panjang, gitu kan, sudah sama sekali tidak nyaman. Habis itu ini obat ini yang tempatnya berantakan. Nanti mau cari paracetamol, itu paracetamolnya tersingsal. Ini di mana nih paracetamol tadi, gitu loh. Mau cari aspirinnya nanti kesingsal di mana, gitu. Jadi waktu yang diperlukan untuk melayani obat itu pasti lama sekali. Itu tempatnya berantakan, nyari barangnya susah, gitu, ya. Sudah melayaninya nggak enak, orangnya harus mungkuk-mungkuk, ngomongnya susah. Terus ini lihat nih, ada teh, ada minum air putih, taruhnya di sini, campur di satu. Ini kalau tumpah gimana? Nambahi pekerjaan. Ini semua jadi kacau semua nih, berkas-berkas administrasi ini rusak, tidak bisa terdeteksi. Kemudian mungkin kalau ini masalah antrian, ini antriannya jadi kacau gara-gara naruh di sini. Jadi ini tipologi puskesmas kebanyakan di Indonesia masih seperti ini, semrawut, nggak jelas, ya. Nah, TKM itu seringkali perbaikannya tidak muluk-muluk itu, tapi perbaikan yang sederhana, ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya ini, do the right thing, right the first time, every time. Jadi lakukanlah segala sesuatunya itu dengan benar, ya. Dan benar itu sejak pertama kali, dan itu selamanya, gitu loh. Lakukanlah dengan benar sejak pertama kali, dan selamanya selalu benar, begitu. Jadi kalau kita sejak awal datang ke sini semuanya sudah dikerjakan dengan benar, dan itu terus menerus, itu sejak pertama kali, ya tidak akan begini, gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Ada 8 prinsip perbaikan mutu, ya. Yang pertama adalah intending to change. Jadi ada keinginan untuk melakukan perubahan itu terus menerus, ya. Ada keinginannya. Dan pentingnya komitmen semua orang tadi sudah, ya. Bukan project intention. Jadi project itu apa? Kapan mulai, kapan berakhirnya jelas. Itu mutu bukan tentang project, tapi selamanya. Kemudian kita harus mendefinisikan kualitas dengan benar, ya.
operasional, terukur berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contoh ya, bersih-bersih itu yang bagaimana, ramah itu yang bagaimana, pelayanan yang bagus itu bagaimana. Kan kita seringnya menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang normatif, yang baik, yang bagus. Cuman gitu, baik bagus itu kan nggak jelas. Kita memberikan pelayanan yang baik itu yang bagaimana, harus ukurannya yang jelas. Dari sisi waktu, cepat itu yang gimana. Cepat itu kalau melayani obat itu setiap pasien maksimal 5 menit misalnya. Jadi ada ukurannya gitu loh, terukur. Gitu. Yang ramah itu yang bagaimana? Ramah itu goal besarnya adalah tidak pernah membuat, minimum tidak pernah membuat pelanggan itu tersinggung atau marah. Terus kemudian pelanggan itu merasa nyaman dengan kita. Nah, itu ukuran-ukuran itu bagaimana definisikan dengan baik. Bersih itu yang bagaimana. Semuanya adalah ada ukurannya dan itu dinyatakan dengan eksplisit gitu ya. Bukan menggunakan kata-kata yang selalu normatif, baik, benar, enggak jelas. Kemudian measuring kawalik. Measuring itu berarti mengukur ya, pengukuran terhadap kualitas. Jelas salah mengukurnya, informasi apa yang dibutuhkan, kapan mengukurnya dilakukan. Jadi kita tuh butuh mengukur apa. Misalnya tadi ya di pelayanan yang ada di puskesmas, kita butuh mengukur waktu yang diperlukan oleh setiap pasien ya, pelanggannya itu kan pasien dalam mendapatkan pelayanan di puskesmas. Berapa lama yang dibutuhkan ketika dia datang sampai pulang. Nah, untuk mengukur itu tuh harus ditentukan ya. Jadi cara mengukurnya gimana, siapa yang diberi tanggung jawab pengukuran, terus kapan harus melakukan. Kemudian karena kapan itu penting. Puskesmas itu kadang-kadang tidak selalu ramai ya sepanjang, tapi ada waktu-waktu tertentu yang sangat ramai. Ada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu yang sangat ramai, ada hari tertentu, jam tertentu yang sepi. Ya, di penjualan, perdagangan atau di produksi juga sama. Permintaan itu ada yang masa-masa tinggi permintaan, ada masa-masa yang rendah. Di Lebaran misalnya, itu masa permintaan di mana produk semuanya permintaannya tinggi. Kalau permintaan tinggi, ya harus sampelnya juga besar gitu ya, yang diukur harus banyak. Permintaan rendah mungkin bisa dikurangi. Jadi menentukan waktu itu penting. Anda ngukur di mana, di mall misalnya ya, Anda ke supermarket, ke mall, kemudian melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Itu hari juga penting gitu. Hari biasa, hari pekan itu beda gitu. Jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 2 siang, jam 5 sore sama jam 8 malam itu beda-beda tuh. Intensitas kunjungan. Maka waktu itu juga penting. Yang keempat adalah memperhatikan interdependensi, bahwa namanya sistem itu saling bergantung satu dengan yang lain. Bahwa aspek itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Satu aspek yang Anda perhatikan itu kaitannya dengan aspek yang lain. Ya, jadi saling ketergantungan. Memahami sistem. Ya, Anda tahu sistem itu kalau didefinisikan apa? Sistem itu adalah sebuah entitas yang saling terkait. Nah, sistem itu bukan salah. Sistem adalah kumpulan entitas, bukan sebuah entitas. Sistem adalah kumpulan entitas yang saling terkait, ya, saling tergantung, interdependensi tadi, satu dengan yang lain, yang mempunyai tujuan yang jelas. Itu definisi sistem. Jadi misalnya apa? Sistem perkuliahan. Nah, perkuliahan itu entitasnya apa saja? Entitasnya ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada ruang kuliah, ada jadwal. Nah, itu entitas-entitas yang ada di perkuliahan. Itu kan satu dengan yang saling tergantung. Tujuannya jelas, menyediakan proses perkuliahan. Itu tujuannya jelas, entitasnya juga jelas, kemudian ketergantungan satu dengan yang lain juga jelas. Itu namanya sistem. Nah, perbaikannya itu harus sistemik, bukan sistematik. Kalau sistematik itu berarti terstruktur dengan baik, sistematik. Kalau sistemik itu adalah ketergantungan antar entitas tadi. Ada faktor manusia, ya, faktor sistem. Nah, kalau problem itu umumnya adalah di sistem yang bermasalah, bukan faktor manusia. Faktor manusia itu ya bisa jadi, tapi itu 15%. Misalnya problem-problem di kecelakaan pesawat misalnya. Itu kadang-kadang problemnya adalah human error, masalah kesalahan manusia. Tapi 15%, yang 85% itu kan sistem. Sistem itu apa? Sistemnya ya semuanya. Ya terkait dengan
kendaraannya, armadanya itu sendiri, terkait dengan cuaca, terkait dengan pengendalian yang ada di daerah, sistem telekomunikasi, kebijakan, kemudian wilayah konflik, ya, kita melintasi di mana, itu semuanya saling terkait itu. Ada banyak aspek. Itu 85% semuanya. Yang keenam adalah investing in learning. Ini adalah masalah manajemen pengetahuan. Mungkin Anda ngambil mata kuliah ini, ya, bagaimana pengetahuan itu adalah digunakan sebagai sebagai proses pembelajaran berikutnya. Bahwa bagaimana pengetahuan itu jangan sampai hilang. Bahwa pengetahuan itu harus ditularkan. Ya. Bahwa problem solving, menemukan penyebab masalah dan mencoba menyelesaikannya itu adalah kita berdasarkan hasil belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Bisa pengalaman kita pribadi, bisa teman kita, bisa saudara, bisa karyawan yang lain. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu bagaimana tidak hilang, tapi bisa distrukturkan dan bisa dijadikan untuk pembelajaran penyelesaian masalah berikutnya. Makanya kita harus berinvestasi pada pembelajaran. Ini larinya ke manajemen pengetahuan. Yang ketujuh adalah mengurangi biaya. Ya, bahwa segala sesuatunya itu Anda tahu Bang, tujuan besar daripada pembelajaran operasional itu adalah mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, sehingga labanya jadi meningkat. Laba meningkat, tujuannya adalah memang itu ya, profit. Yang kedua adalah memperbesar peluang untuk sustain, untuk bertahan. Jadi berupaya secara sistematis untuk mengurangi kegiatan yang tidak berguna, ya, yang pemborosan yang sifatnya waste, kemudian mengurangi yang namanya scrap, ya. Scrap itu sisa bahan, ya. Scrap, kemudian mengurangi variasi atau variabilitas tadi, kompleksitas proses produksi, mengurangi idle time, ya, waktu nganggur mesin, waktu nganggur karyawan. Intinya kan ke sana. Bagaimana karyawan itu terberdayakan dengan baik, tidak banyak idle time-nya. Bagaimana mesin yang sudah dibeli mahal-mahal itu tidak banyak idle time-nya, waktu nganggurnya, tapi utilitasnya tinggi. Utilitas itu adalah penggunaan mesinnya itu terus-menerus. Jadi itu nanti ujungnya pasti akan mengurangi biaya. Yang 8 ini penting, ya, closing-nya adalah leadership commitment. Jadi komitmen daripada pimpinan. Kalau tidak ada aksi pimpinan itu adalah nonsense, ya. Dan sekaligus pimpinan sebagai guru dan praktisi serta sekaligus sebagai pendukung semua kebijakan mutu yang ditetapkan di organisasi. Oke, lalu apa yang harus kita perbuat kalau kita mau meningkatkan TGM? Ya, kalau orang Arab bilang atau hadis Nabi bilang ibda binafsik, ya, mulailah dari diri sendiri. Nggak usah nunggu orang lain, nggak usah nunggu perintah, nggak usah nunggu regulasi. Ya mulai aja dari kita sendiri untuk menjalankan komitmen terhadap mutu itu. Terus mulailah dari yang kecil, yang sederhana gitu ya. Dan mulailah sekarang juga, nggak usah nanti-nanti. Mulai yang kecil itu yang sepele, misalnya betulkan keset gitu ya. Keset nggak benar, diluruskan. Nah itu ya mulai dari yang kecil. Tadi naruh teh tadi yang ada di contoh di puskesmas, ya jangan taruh di situ. Taruh di tempatnya. Tempat minum itu di mana harusnya gitu. Ya, yang aman, yang mudah dijangkau, mudah diakses, tapi juga tidak berisiko untuk mengganggu pekerjaan, tidak berisiko untuk tumpah dan merusak segala sesuatunya. Jadi mulai dari yang kecil, yang sepele-sepele, yang sederhana-sederhana, itu kadang-kadang tidak terpikirkan itu, dan mulainya sekarang juga, jangan nanti-nanti, gitu. Jangan besok, jangan tunggu regulasi, jangan tunggu perintah. Nah, ini tadi yang puskesmas tadi ya, setelah ditata, diatur sedemikian rupa, kemudian menjadi seperti ini ya, jadi dikasih sederhana sih. Nah, tadi saya bilang mulai dari yang kecil ya, dan sepele sederhana, misalnya dikasih ini, kasih nampan, ya, nampan plastik itu, kasih nampan lo tempat obat begini. Itu kan jadi mudah mencarinya. Oh, kalau obatnya yang sebelah nampan sini, obat yang ini ada sebelah sana. Tidak seperti tadi Semarang nggak karu-karuan seperti ini ya, nggak jelas. Dengan kasih begini aja. Ini perbaikan kualitas itu begini. Kadang-kadang simpel-simpel ya. Sebelum segini sudah seperti ini. Ini ya. Ini tertutup. Ya. Kaca ini meskipun ada kaca, ada papan, ada tempelan kertas pengumuman ini. Bagaimana mau berkomunikasi? Hanya komunikasinya tadi ya. Nih orangnya ini masih membungkuk ini. Masih bungkuk itu ya capek ya. Kalau semenit udah ngelayani lama suruh bungkuk itu.
ngomongnya nggak enak. Tapi dengan begini ya kacanya bersih gitu, orang bisa lihat di sana, nantinya menyerahkan obatnya di sini kan itu. Nah, jadi lebih enak, rapi, simple, rapi, tapi efeknya pasti sangat luar biasa. Nah ini waktu tunggu di apotek puskesmas ya. Sebelum dilakukan perbaikan itu rata-rata segini ya. Orang di sana itu sampai 30 menit ya. Ada yang kurang ya, ada yang 27 menit. Ada yang sampai 35 menit. Ya rata-rata segini. Tapi setelah dilakukan perbaikan itu turun ya. Di kisaran angka 20 menit, kadang-kadang sampai cuma 11 menit aja sudah cukup gitu. Jadi perbaikannya apa? Perbaikannya bukan terus diganti orangnya, dikasih pelatihan, dikasih apa intensif, nggak begitu. Tapi ya tadi aja sederhana. Ya yang kertas-kertas tidak penting ada di mana, yang nempel-nempel di depan itu, di front office-nya itu dibuang itu supaya kelihatan. Karena juga kalau komunikasinya tidak lancar itu kan juga ngelamain pelayanan itu. Ya itu kan cuma 1 menit paling, 1 menit 1 orang. Ya itu tiap hari berapa orang, dan berapa lama Anda kerja di situ, kan selamanya. Ya ribuan hari pekerjaannya seperti itu gitu. Jadi 1 menit kali sekian ratus orang kali sekian ribu hari kan itu. Itu berapa menit yang bisa dihemat itu? Hanya dengan membuang kertas tadi. Komunikasi lebih cepat. Dengan menempatkan minum teh atau minuman lainnya di tempatnya itu. Dengan menempatkan obat di tempatnya, dikasih wadah supaya rapi, mudah dicari. Seperti itu. Jadi ilustrasinya begini kalau di rumah sakit itu ya. Kita datang, dipanggil oleh resepsionis, kemudian dokternya datang, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan tindakan, kemudian kasih obat, kemudian bayar, selesai, kan itu. Nah, yang pengecekan paling baik itu adalah setelah selesai bagaimana perasaan mereka itu setelah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit ini ya. Yang mana nih dia dapatnya? Dia respect itu, hormat terhadap pelayanannya, puas, sangat puas sekali, atau marah, jengkel, bahagia sekali gitu ya, sedih. Nah, yaitu tergantung bagaimana Anda memberikan pelayanan kepada mereka, bagaimana Anda mengatur kualitas sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan tool yang namanya Total Quality Management. Ada 7 konsep, nanti kita pelajari konsep itu tentang penerapan Total Quality Management di sebuah organisasi ya, atau organisasi profit bisa, non profit juga bisa. Sementara materinya ini tentang pengantar TGM, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.